Nah, akhirnya saya pun juga harus mempunyai trik tersendiri. Dan trik saya juga harus berdasarkan data. Nah, di sini salah satunya adalah komunikasi. Nah, beberapa minggu lalu saya sempat membuat video di mana bahwa saya ingin majikan memperlakukan pekerja sebagai halnya manusia. Stop discrimination, stop judgmental, stop harassing your helper. The helper is not virus carrier. Nah, itu sudah berapa minggu ini saya gaungkan, ya kan? Hingga akhirnya saya bersyukur memang video-video itu majikan saya mendengar, memang saya suarakan dengan lantang. Kenapa? Saya berharap telinga beliau mendengar dan besar kemungkinan bisa disampaikan dengan teman-temannya. Entah dia suka gosip atau tidak, yang pasti setiap majikan sama mereka mempunyai tempatnya sendiri untuk menggosip. Nah, saya libur ya, dan saya pulang awal seperti janji saya. Tadi saya ke Kowloon B, kemudian ke Jumban bertemu sama Mbak Yuni. Dan kebetulan kita di sana juga bertemu banyak teman ya. Terima kasih teman-teman baru. Nah, hari ini saya libur mempersiapkan apa? Masker. Kemudian alat tes ini yang tadi pagi saya share itu ya. Dan ini adalah tes sebelum saya masuk rumah. Dan hand sanitizer. Jadi sebelum masuk rumah seperti biasa, saya sebelumnya itu cuci tangan dulu di toilet. Nah, saya tesnya ini di toilet bawah rumah ya, karena kita tidak bisa tes ini di outdoor ya. Nah, di sini perlu saya tegaskan tidak boleh tes di outdoor. Kenapa? Karena takutnya ini nanti cairannya terkontaminasi ya. Jadi kenapa kita tesnya harus indoor? Nah, karena tempat saya adalah di atasnya shopping center, jadi di bawah rumah saya ada toilet. Nah, disitulah saya manfaatkan sebelum saya naik ke apartemen majikan, saya tes dulu. Nah, begini ya teman-teman, mungkin tips ini kemarin-kemarin di saat Yim Chungnya banyak 3 minggu lalu ya kan, 3 minggu lalu banyak yang kancong, dan teman-teman yang libur itu bahkan tidak dari 3 minggu lalu ya kan, dari saat breakout pertama yang mana berita di Hong Kong semakin mencuatnya, termasuk disorotnya liburnya kita, jadi menjadi setiap teman-teman terasa terintimidasi. Pulang waktu belum masuk rumah majikan, di depan pintu sudah disodori alat tes ya. Memang secara apa ya, karena setiap kondisi rumah tersebut berbeda dan majikan pun juga setiap majikan berbeda. Mungkin yang dialami teman-teman ini yang libur terus kemudian seolah terdiskriminasi adalah karena apa? Majikan selalu merasa di saat mereka in out ya kan, di saat mereka keluar masuk janjian sama siapapun, mereka seolah memang mereka boleh melakukan itu. Dan juga mereka seolah tidak akan terkena virus. Nah, anggapan-anggapan inilah yang selalu menjadi stigma sehingga kita merasa terdiskriminasi, ya kan? Dan memang iya, secara kemanusiaan kita akan merasa terdiskriminasi, dan tidak menutup kemungkinan akhirnya banyak sekali teman-teman yang terkena terminate kontrak karena lantaran positif di saat mereka proses menunggu visa baru. Nah, sementara bergulirnya waktu setelah berminggu-minggu dibubui pemberitaan hal seperti ini, akhirnya saya pun beberapa 2 minggu ini merasa sangat sesak di dada ya kan, sangat sesak karena majikan saya juga membuat topik-topik itu, bahkan mewarning saya untuk beberapa minggu ke depan kamu jangan keluar, libur di rumah seperti halnya saya dipingit. Apakah saya mengikuti? Yes, tetapi bukan karena saya mengikuti apa kata majikan saya, tetapi ini adalah cara saya untuk mengalah sesaat di mana posisi seperti ini. Satu, alasan adalah untuk keamanan diri saya. Yang kedua, di mana saya merasa memang saya harus melakukan ini dulu. Nah, kenapa? Karena majikan saya selalu memberikan topik yang mana notabene berdasarkan data, berdasarkan pemberitaan, berdasarkan berapa ribu dan bagaimana. Akhirnya saya pun juga harus mempunyai trik tersendiri, dan trik saya juga harus berdasarkan data. Nah, di sini salah satunya adalah komunikasi. Nah,
Beberapa minggu lalu saya sempat membuat video di mana bahwa saya ingin majikan memperlakukan pekerja sebagai halnya manusia. Stop discrimination, stop judgmental, stop harassing your helper. The helper is not virus carrier. Nah, itu sudah berapa minggu ini saya gaungkan, ya kan? Hingga akhirnya saya bersyukur memang video-video itu majikan saya mendengar, memang saya suarakan dengan lantang. Kenapa? Saya berharap telinga beliau mendengar dan besar kemungkinan bisa disampaikan dengan teman-temannya. Entah dia suka gosip atau tidak, yang pasti setiap majikan sama mereka mempunyai tempatnya sendiri untuk menggosip. Nah, disinilah cara kita menghantam. Dan beberapa lainnya adalah di saat mungkin ada majikan yang bercerita bahwa oh temannya yang positif, hingga akhirnya kita pun juga bisa menimpali dengan oh ternyata virusnya sekarang tahu arah ya, majikan duluan yang kena bukan pekerja. Kita di sini sebagai pendatang serasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil, ya kan? Dan beberapa minggu ini saya mengevaluasi kejadian-kejadian ini hingga akhirnya saya mulai membuka komunikasi dengan majikan saya yang beberapa minggu ini saya juga membatasi. Karena apa? Saya juga tidak mau membuat emosional saya terpancing. Karena di saat saya merasa membawa nama satu grup atau rasis di situ, saya akan berontak, dan disitulah saya tidak bisa membuat diri saya untuk tidak rebel. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut atau saya avoiding about argument with my employer, saya menawarkan beberapa ide. Di antaranya satu, how about if one of us tested positive? Nah, sudah yang saya tulis. Bagaimana jika salah satu dari kita positif? Nah, di sini kalau kondisinya teman-teman mungkin dengan beberapa orang di sana ada bayi, orang tua, atau mungkin tidak ada orang tua atau ada bayinya atau ada anak kecilnya, dan kebetulan di situ ada majikan dan beberapa. Nah, memang ada beberapa tawaran yang notabene perlu dilakukan. Kalau Anda positif dan Anda mengikuti karantina pemerintah, otomatis Anda yang harus keluar dari rumah. Tetapi kalau Anda tidak mengikuti karantina pemerintah, Anda dicarikan tempat juga boleh. Itu pilihan. Namun yang perlu ditegaskan kepada majikan adalah di saat Anda harus diungsikan di luar, maka rumah tersebut harus disteril dan dibersihkan selama 7 hari minimal. Kenapa? Karena virus itu akan stay di sana sampai kurang lebih 7 hari. Nah, di sini permasalahannya adalah siapa yang akan melakukannya jika si Cece keluar rumah. Hal ini harus disampaikan. Jadi hal ini memang harus disampaikan kepada majikan, karena posisi Anda, kalau Anda karantina di dalam rumah, Anda pun harus di dalam kamar, Anda tidak boleh keluar dari kamar. Otomatis banyak pekerjaan tertunda. Nah, dan tadi saya juga mendapat telepon dari salah satu mbaknya juga positif, tapi beliau mencari majikan baru. Visanya hari ini terakhir ya, dan dia kebingungan harus bagaimana. Saya tanya, respon majikan bagaimana? Dan majikan lama membolehkan dia tinggal sementara sampai dia negatif. Yang bisa saya sampaikan adalah ketakutan kita harus dihilangkan. Dan alat-alat ini ya, alat-alat ini hanyalah media atau penjaga, termasuk komunikasi tadi. Sampaikan kepada majikan Anda, kalau kali ini saya 2 minggu, hampir 3 minggu saya tidak keluar. Hari ini semalam saya sampaikan, besok saya ada acara Pak, saya mau keluar menemui seseorang atau menemui teman saya. Nah, dia tanya kemana, ke satu tempat, ke ini, di mana, di sana. Dia hanya akan mengingatkan, put your mask on, beres, tidak masalah. Saya akan mengikuti protokol kesehatan dan saya akan menyiapkan peralatan yang seharusnya. Akhirnya beliau pun mendiamkan dan menyetujui. Dan beliau sendiri akhirnya juga keluar, ada acara. Coba kalau saya ada di dalam rumah, beliau juga ada di dalam rumah, ya kan? Nah, jadi di sini mungkin teman-teman juga stres, saya tahu, karena kalian harus menghadapi majikan yang 24 jam dari Senin sampai Sabtu. Minggunya seharusnya kalian istirahat, bisa libur, tapi kalian dinyatakan libur, suruh tinggal di rumah, dan kalian harus membantu pekerjaan mereka, bahkan menyelesaikan masalah perut mereka hingga masalah dapur mereka. Nah, ini mungkin bisa ditawarkan. Satu, Anda meminta waktu keluar beberapa jam saja, karena ini hari libur saya.
saya ingin istirahat. Atau bolehkah saya bangunnya telat karena hari libur saya ingin istirahat. Dan ingat, hari libur saya di mingguan ini adalah hari libur wajib dan saya harus istirahat. Setiap majikan yang mengganggu hari libur saya untuk menyuruh saya bekerja, itu akan didenda 50.000 ya. 50.000 Hong Kong dolar. Dan bagi majikan yang tidak memberikan hari liburnya atau Anda sengaja mengganti uang, itu adalah didenda 100.000 Hong Kong dolar. Karena libur mingguan tidak boleh diganti uang. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Sudahkah Anda mencoba masalah ini? Nah, kalau kalian masih dalam ketakutan, dalam artian mungkin ketakutan, nanti kalau saya melawan, majikan saya akan tambah parah. Kalau saya melawan, majikan saya akan menterminate saya. Stay. Jadi, stay, bersahabatlah dengan keadaan. Tidak perlu komplain dan stop untuk mencari pembenaran, ya kan? Tetapi kalau memang Anda ingin keluar dan Anda tahu hak Anda, silahkan Anda perjuangkan. Pertama, komunikasikan. Yang kedua, buktikan Anda mampu menjaga diri Anda. Yang ketiga, pahami peraturan tentang hak libur Anda. Yang keempat, pastikan Anda sudah memiliki bukti-buktinya, baru Anda melangkah. Dan sekali lagi, bagi Anda yang positif, ya kan, jangan kanjong. Yang pertama adalah tenang. Yang kedua, sampaikan kepada majikan. Yang ketiga, jika Anda mempunyai staf agen atau mempunyai agensi, sampaikan juga ke agensi Anda. Dan yang keempat, ambil action, di mana tawarkan apakah Anda harus tinggal di rumah isolasi mandiri ataukah Anda isolasi di luar. Tapi yang pasti kali ini pemerintah sudah membuka tempat karantina baru dan akan diberikan kepada kalian yang membutuhkan, mengharuskan fasilitas tersebut jika memang Anda mengharuskan. Dan hal itu bisa mengisi formulirnya. Anda bisa, kalau Anda tidak bisa mengisi bahasa Inggrisnya, Anda bisa minta tolong majikan. Terus bagaimana Mbak Kontren jika ternyata yang positif majikan? Di sini, yang pertama, cooperation, di mana Anda bekerja sama dengan majikan. Sampaikan kepada majikan tentang prokes bahwa jika Anda memilih untuk isolasi mandiri, Anda harus tinggal di dalam kamar, hanya bisa keluar di saat Anda urusan toilet. Selebihnya, Anda harus bisa menjaga diri, yaitu Anda tetap harus pakai masker dan Anda tetap menjalankan pekerjaan Anda, tetap fokus dan berdoa serta bersyukur agar Anda tidak terkena virus juga. Karena kenapa? Di saat Anda terlalu capek ataupun Anda mungkin mentalnya terlalu lemah, itu mudah virusnya masuk karena Anda down ya. Jadi yang saya sarankan kepada teman-teman adalah stabil ya. Kembali lagi self talk ya. Kembali lagi self talk. Jadi kalau Anda libur jangan lupa siapkan ini ya. Sama ini dan penjelasan kepada majikan ya. Kaya.